Shalom, kami dari kelompok 1 beranggotakan Egilia, Elniva, Fernando, Golda, Christine, dan Rosiva akan mempresentasikan hasil kami yang berjudul Mengkaji Teori Evolusi Mikroorganisme berdasarkan wawasan Kristen Alkitabiah. Evolusi berfokus kepada perubahan struktur organisme yang terjadi secara perlahan karena menyesuaikan diri dengan tempat hidupnya menurut Taufik 2019. Kemudian teori evolusi yang dikemukakan Darwin menjadi kontroversi karena menolak keberadaan Tuhan yang menciptakan makhluk hidup menurut Lestari 2019. Kita sebagai orang percaya bahwa Alkitab merupakan kebenaran dan Alkitab menyatakan bahwa setiap makhluk hidup diciptakan oleh Allah menurut jenisnya. Dalam hal ini, penciptaan organisme memang tidak tercantum di dalam Alkitab, tetapi firman Tuhan juga menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Guru dan pendeta memiliki peran yang penting di dalam masyarakat untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, dalam hal ini keberadaan teori evolusi masih sering menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Nah, jadi guru dan pendeta harus menyatakan kebenaran sesuai firman. Sekarang kita masuk ke rumusan masalah. Di sini kami mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana asal-usul mikroorganisme berdasarkan teori evolusi makhluk hidup dihubungkan dengan teori evolusi Darwin. Yang kedua, bagaimana konsep asal-usul mikroorganisme menurut perspektif Alkitabiah. Dan yang terakhir, bagaimana aplikasi konsep asal-usul mikroorganisme menurut perspektif Alkitabiah dalam kehidupan. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin kami capai yaitu mengetahui asal-usul mikroorganisme berdasarkan teori evolusi makhluk hidup dihubungkan dengan teori evolusi Darwin. Lalu mengetahui konsep asal-usul mikroorganisme menurut perspektif Alkitabiah, dan yang terakhir mengetahui aplikasi konsep asal-usul mikroorganisme menurut perspektif Alkitabiah dalam kehidupan. Sekarang kita masuk ke bagian metode. Di sini kami menggunakan metode yaitu wawancara dan metode kajian literatur, di mana wawancara merupakan metode mengumpulkan data dengan cara peneliti sebagai pewawancara yang memberikan pertanyaan kepada narasumber sebagai subjek wawancara. Sedangkan metode kajian literatur merupakan studi pustaka atau deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam penelitian untuk mendapatkan teori dari jurnal, buku, dan web yang relevan. Bukti paling awal kehidupan di bumi yang terdapat dalam teori ialah berasal dari mikroorganisme yang diperkirakan berumur sekitar 3,5 miliar tahun. Nah, untuk menelusuri hal ini, dilakukan pengamatan dan juga percobaan oleh para saintis dengan menyusun beberapa hipotesis mengenai proses kimiawi dan juga fisika pada bumi awal, sampai pada munculnya kekuatan seleksi alam yang mampu menghasilkan sel-sel yang sangat sederhana. Nah, keempat hipotesis ini diantaranya adalah sintesis abiotik, yaitu benda tak hidup yang berasal dari molekul-molekul organik kecil, seperti halnya asam amino dan juga nukleotida. Kemudian, penggabungan dari molekul kecil tersebut berubah menjadi makromolekul, termasuk protein dan juga asam amino. Pengemasan molekul tersebut menjadi protobion dengan membran yang berfungsi sebagai penjaga kimia internal yang berbeda dengan lingkungannya. Selanjutnya, hipotesis bahwa asal-usul molekul yang mampu bereplikasi sendiri, sehingga memungkinkan terjadinya pewarisan sifat. Teori selanjutnya adalah teori abiogenesis atau yang biasa disebut dengan generatio spontanea. Konsep dari teori ini adalah organisme hidup berasal dari benda mati yang mengalami penghancuran. Salah satu ahli sains yang menganut teori ini adalah John Needham yang membuktikan melalui percobaan dengan daging yang dimasak kemudian disimpan dalam botol yang tertutup rapat, namun dalam beberapa hari kemudian terdapat belatung. John Needham meyakini bahwa belatung ini berasal dari mikroorganisme. Oleh sebab itu, ia sampai kepada kesimpulan bahwa adanya belatung atau mikroorganisme pada daging disebabkan atau diawali dengan benda tak hidup, yaitu daging itu sendiri. Selanjutnya, kita belajar teori biogenesis yang merupakan lawan dari teori abiogenesis. Pada konsep teori ini, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Salah satu ahli yang melakukan percobaan terkait teori ini adalah Francisco Redi yang melakukan percobaan dengan daging yang ditutup kain kasa dan daging yang dibiarkan di udara terbuka. Daging yang ditutupi kain kasa tidak terdapat ulat ataupun mikroorganisme, sedangkan yang dibiarkan di udara terbuka ada banyak sekali ulat dikarenakan dihinggapi oleh lalat. Kemudian ahli selanjutnya adalah Lazzaro Spallanzani.
Spallanzani melakukan percobaan dengan memasukkan suspen bahan organik pada tabung yang tertutup rapat dan tidak ditemukan adanya mikroorganisme. Namun, percobaan Spallanzani ini diragukan oleh John Needham, seorang penganut teori abiogenesis, karena bagi Needham, mikroorganisme bisa hidup jika ada udara. Kemudian, teori abiogenesis benar-benar patah oleh percobaan Louis Pasteur dengan memasukkan daging ke dalam labu takar yang memiliki bentuk mulut seperti huruf U dengan udara yang bebas keluar masuk pada tabung tersebut. Dan ia sampai pada kesimpulan omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, yang berarti semua kehidupan berasal dari telur dan semua telur berasal dari kehidupan sebelumnya. Nah, teori Louis Pasteur ini juga didukung oleh John Tyndall yang mengatakan bahwa mikroorganisme sebenarnya bisa hidup pada suhu ekstrim dan juga bahkan kedap udara, sehingga benar adanya bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Lalu bagaimana hubungannya dengan teori evolusi yang dikeluarkan oleh Darwin, yaitu bahwa evolusi melalui seleksi alam yang berujung pada asal-usul spesies yang berasal dari spesies lain. Seperti yang sudah kita baca bersama-sama bahwa Darwin mengakui bahwa adanya teori biogenesis, bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya, dan dia mengeluarkan satu semboyan atau satu slogan yaitu Tree of Life yang artinya satu nenek moyang. Menurut teori evolusi Darwin, semua makhluk hidup berasal dari satu nenek moyang namun mengalami keberagaman karena adanya seleksi alam. Artinya, teori Darwin ini atau Darwin sendiri tidak percaya bahwa mikroorganisme itu diciptakan oleh Tuhan melalui karya agung penciptaan Allah, namun berasal dari nenek moyang yang sama dan menjadi berbeda karena seleksi alam. Berikut adalah intisari dari wawancara kepada seorang guru yang telah kami lakukan. Ketika diberikan pertanyaan, guru menjelaskan bahwa mikroorganisme berasal dan diciptakan oleh Allah. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam Kejadian 1 dengan jelas Allah firmankan mengenai penciptaan, mulai dari benda-benda penerang hingga pada manusia. Meskipun penciptaan mikroorganisme tidak jelas dipaparkan di dalam Alkitab, tapi pemahaman tentang teori sains perlu dikaji dan juga dipahami dengan benar. Kemudian dalam menerapkan atau memberikan pembelajaran kepada siswa, guru berupaya menjelaskan kepada anak didik mengenai keberadaan teori sains dengan membandingkan dengan proses penciptaan Allah di bumi. Nah, melalui hal ini, guru menemukan bahwa siswa telah memiliki dasar pemahaman yang tepat, yaitu memandang bahwa asal-usul makhluk hidup adalah berasal dan diciptakan oleh Allah. Berkaitan dengan teori yang diusulkan oleh para ahli mengenai asal-usul mikroorganisme, guru menyatakan bahwa tidak ada kehidupan yang terbentuk dari sesuatu yang tidak hidup, seperti misalnya bakteri yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya seperti suhu, cahaya, dan juga yang lainnya. Tapi meskipun terjadi perubahan itu pasti muncul dari spesies yang sama dan bukan dari spesies yang berbeda. Selanjutnya, intisari yang diperoleh dari wawancara bersama dengan pendeta ialah beliau menjelaskan bahwa Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kisah penciptaan sudah dirancang dengan baik dan juga teratur oleh Allah karena semuanya memang bersumber dari Dia. Alkitab pada dasarnya mendukung keberadaan pengetahuan yang berkembang, seperti halnya Nuh yang menggunakan pengukuran dalam mendirikan sebuah bahtera. Jadi pengetahuan itu merupakan karya Allah yang dapat dirasakan oleh manusia hingga saat ini. Kemudian dengan membandingkan dengan para ahli sains yang sudah mengembangkan temuannya, beliau menjelaskan bahwa para ahli sains kehilangan arah dalam mengembangkan temuannya, seperti sains yang dijadikan sebagai alasan dari keberadaan makhluk hidup, termasuk mikroorganisme. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan bahwa Alkitab tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai penciptaan mikroorganisme, namun Allah menciptakan segala sesuatu dengan sungguh amat baik. Kemudian beliau juga memberikan pemahaman bahwa ilmu pengetahuan berjalan pada koridornya dan menghasilkan harmoni, sehingga perbedaan pandangan memberikan keleluasan dalam mengembangkan daya pikir, sehingga orang yang terpelajar dan beriman dapat mengetahui tempat yang tepat untuk mengkonstruksi pengetahuannya dengan iman. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai perbandingan antara teori evolusi mikroorganisme dengan narasumber.
Dari teori evolusi mikroorganisme mengatakan bahwa organisme-organisme di bumi berasal dari organisme-organisme sederhana yang kemudian berkembang atau mengalami evolusi menjadi beraneka ragam organisme-organisme nabati dan hewani yang hampir tak terhingga yang kita kenal sampai sekarang. Sedangkan menurut pendapat narasumber, memang tidak disebutkan secara eksplisit atau secara langsung mengenai penciptaan mikroorganisme pada hari keberapa, namun alam menciptakan segala sesuatu dengan dan sungguh amat baik. Mulai dari tidak hidup seperti cakrawala dan benda langit hingga yang hidup mulai dari hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Alam menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan jenisnya dan tujuannya masing-masing. Yang kedua, mengenai teori bahwa terjadinya keragaman pada makhluk hidup merupakan hasil dari individu yang mampu beradaptasi dengan tempat tinggal mereka dengan cara terbaik, yaitu sering disebut seleksi alam. Dan pendapat narasumber mengatakan bahwa seperti dicontohkan kepada bakteri. Bakteri memang dia mengalami beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut, tapi pada spesies yang sama, bukan yang berbeda. Jadi tidak ada kehidupan yang lainnya yang berasal dari spesies yang berbeda, karena perubahan itu muncul dari spesies yang sama saja. Jadi tidak mengalami perubahan pada setiap spesies yang berbeda-beda. Selanjutnya, pada teori ketiga yang dikemukakan oleh John Needham yang merupakan penganut teori generatio spontanea atau yang biasa disebut dengan abiogenesis. Konsep dari teori ini berasal bahwa organisme berasal dari benda mati yang mengalami penghancuran. Dan pendapat narasumber kami mengatakan bahwa prinsip abiogenesis beliau tidak setuju karena dan dia juga melakukan debat di dalam kelas antar murid dan hasil akhirnya tidak ada yang datang dari sesuatu yang tidak hidup. Selanjutnya, yang teori keempat bahwa Darwin menyampaikan bahwa spesies makhluk hidup tidak diciptakan melalui karya Tuhan yang agung. Dan narasumber kami sangat tidak setuju akan pendapat ini ya. Memang banyak ahli sains yang mengklaim bahwa sains adalah alasan dari semua keberadaan makhluk hidup termasuk mikroorganisme. Padahal sumbernya adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dari nothing menjadi something. Karena seperti yang kita ketahui bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini merupakan semua ciptaan Allah. Kami tidak setuju dengan teori asal-usul mikroorganisme yang menyatakan bahwa mikroorganisme ini muncul secara spontan karena tidak ada yang kebetulan dalam kisah penciptaan. Fosil sel yang mirip dengan bakteri berevolusi menjadi beragam organisme yang kompleks itu membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak singkat, dan hal ini bertentangan dengan Alkitab di kisah penciptaan yang menyatakan penciptaan itu terjadi di dalam 7 hari. Alkitab memang tidak mencatat ya secara eksplisit bagaimana asal-usul mikroorganisme ini diciptakan atau hari keberapa mikroorganisme ini diciptakan. Tetapi Tuhan telah menyatakan kuasanya kepada Louis Pasteur sehingga Louis Pasteur dapat membuktikan bahwa mikroorganisme itu tidak dapat muncul secara spontan. Sehingga kita dapat melihat bahwa teori para ahli ini tidak ada yang mutlak, selalu berubah dengan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pengetahuan. Oleh karena itu, kita butuh memiliki dasar yang benar, yaitu kebenaran yang sejati. Kebenaran sejati bagi orang percaya, yaitu pribadi Allah Tritunggal yang telah dinyatakan di dalam Alkitab. Mari kita melihat dari 2 cabang ilmu biologi. Yang pertama adalah sitologi. Seperti yang kita tahu, komponen yang paling dasar adalah sel, dan sel ini pada setiap organisme memiliki struktur yang berbeda-beda. Begitu juga dengan halnya dengan mikroorganisme. Kita dapat melihat contohnya pada bakteri itu memiliki membran inti, sedangkan pada kapang itu tidak memiliki membran inti. Jadi setiap mikroorganisme ini mempunyai struktur yang berbeda-beda yang menyesuaikan dengan fungsi dan cara hidup mereka masing-masing. Dan cabang ilmu yang kedua adalah mikrobiologi. Mikroorganisme pada dasarnya memiliki ukuran yang sangat kecil, namun ada juga yang berukuran besar seperti jamur. Mikroorganisme ini mempunyai struktur sel yang sangat sederhana, sehingga mereka tidak mempunyai organ yang terdiri dari bentuk dan fungsi yang spesifik, sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam kingdom Animalia. Dari sini kita dapat melihat hal ini sangat bertentangan dengan prinsip evolusi yang mengatakan bahwa protista, eukariotik, dan organisme yang sangat beragam itu berasal dari satu nenek moyang yang sama.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan dua konteks pengajaran di gereja dan di sekolah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konteks pengajaran di gereja. Secara utuh memang tidak memandang teori asal mikroorganisme ini dari sudut pandang Alkitabiah ya, sebagai kebenaran yang mutlak gitu. Dan sedangkan pada pengajaran mengenai teori asal muasal mikroorganisme di sekolah memang tidak akan terlepas dari teori sains yang bertentangan dengan wawasan Alkitabiah, karena seperti yang kita ketahui begitu banyak teori-teori yang dikemukakan para ahli yang harus kita pelajari di sekolah gitu. Tapi keterkaitannya di sini, hal yang paling penting dalam pengajaran adalah mempunyai landasan dan pusat kebenaran yang tepat gitu. Karena pengajaran mengenai teori asal muasal ini bukan berarti kita salahkan atau kita tidak terima secara total, tetapi mengarahkan kita untuk semakin mengembangkan kemampuan berpikir kita, harus tetap dengan berlandasan kebenaran yang sejati. Karena pengajaran mengenai teori asal muasal ini mengajarkan kita untuk mensyukuri kehidupan yang telah Tuhan berikan. Karena kembali lagi, ketika kita mempunyai dasar yang benar, maka kita dapat meresponinya dengan benar juga. Allah merupakan pribadi yang tak terbatas dan teratur. Alam diciptakan oleh Allah dengan regularitas seperti yang tertulis di dalam Kejadian 8 ayat 22, sehingga kita manusia dapat untuk mempelajari mengenai alam ini. Asal-usul mikroorganisme ini tidak terjadi secara kebetulan. Allah adalah saintis pertama yang menciptakan segalanya dengan sangat amat baik. Sehebat apapun kita manusia untuk mengkaji mengenai asal-usul mikroorganisme ini, tidak akan dapat untuk membantah kisah penciptaan yang tertulis di dalam Kejadian 1. Allah lah yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Memaparkan mengenai kesimpulan dari kelompok kami bahwa teori abiogenesis membahas asal-usul mikroorganisme yang berasal dari benda mati yang mengalami penghancuran dan mencakup beberapa percobaan yang telah dilakukan oleh para ahli gitu. Dan dalam teori evolusi Darwin, evolusi terjadi melalui seleksi alam yang nanti asal-usul spesies yang berasal dari spesies lain gitu. Sedangkan berpandangan Alkitabiah bahwa asal-usul mikroorganisme tidak terjadi secara kebetulan. Semua telah dirancang secara baik dan teratur oleh Allah. Sehingga seperti kita tahu bahwa teori abiogenesis dan menurut dilihat dari wawasan Alkitabiah sangatlah bertentangan seperti itu. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu sains bukan berarti tidak kita terima gitu secara total, melainkan mengarahkan kemampuan berpikir kita yang tetap berlandaskan pada kebenaran yang Allah gitu. Karena kita sebagai orang Kristen harus dapat meresponi segala sesuatu itu dengan baik, dan untuk dapat meresponi segala sesuatu dengan baik, kita harus mempunyai landasan yang benar seperti itu. Itu daftar pustaka yang kami gunakan dalam menganalisis teori evolusi mikroorganisme berdasarkan wawasan Kristen Alkitabiah. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.